Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalia Lakato, Stambuk A321-18053, kelas A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti, yaitu model Think, Pair, and Share. Jadi, langkah-langkah proses pembelajarannya itu, yang pertama, guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, peserta didik diminta untuk berpikir tentang materi atau permasalahan yang disampaikan guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta berpasangan teman sebelah satu kelompok terdiri dari 2 orang dan mengutarakan hasil pemikiran mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, guru memimpin pleno kecil diskusi. Tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Kemudian yang kelima, berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pada pokok permasalahan dan menambahkan materi yang belum diungkapkan para peserta didik. Kemudian yang keempat, guru memberi kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk melakukan proses pembelajaran nanti akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu bahagia sekali ya, semua hari ini sehat-sehat semua. Baik, untuk memulai pembelajaran seperti biasa, ketua kelas pimpin doa ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Nanti di akhir pembelajaran jangan lupa ya, absen teman-teman kalian nanti kasih ke ibu. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini materi kita pada hari ini yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan menganalisis suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam contoh partisipasi politik yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebelum melakukan, Ibu sebentar melakukan diskusi kecil. Ibu akan membagikan satu kelompok 2 orang, yang terdiri dari 2 orang ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan kesempatan untuk saling diskusi ya. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan pengantar tentang materi yang kalian nanti diskusikan ya, yaitu yang pertama itu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu suprastruktur politik, yaitu merupakan lembaga-lembaga politik bentuk negara yang berfungsi menjalankan struktur ketatanegaraan. Nah, kemudian di dalam suprastruktur itu merupakan lembaga-lembaga. Nah, di Indonesia
lembaga-lembaga negara itu, yaitu yang pertama itu ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nanti Ibu akan memberikan kalian materi diskusi tentang apa itu tentang isi dari bagian dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya infrastruktur politik. Apa sih itu infrastruktur politik? Nah, Ibu jelaskan ya sebelum Ibu kasih kalian diskusi. Yang pertama itu infrastruktur politik itu merupakan kelompok politik yang berada di dalam masyarakat dan partisipasi secara aktif dalam kegiatan politik negara. Itulah tadi sedikit pengantar untuk kalian. Kemudian ada apa itu partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Itu merupakan salah satu materi yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Kemudian Ibu membagi 3 kelompok ya, yang terdiri dari 2 kelompok ya, teman sekelasnya ya, paham ya. Kemudian dari kelompok 1 Ibu yang kalian bahas, yang kalian diskusikan, yaitu mengenai suprastruktur ya, lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu kan ada 3 tadi Ibu jelaskan, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, itu yang kamu diskusikan ya dengan teman sebangku. Kemudian yang kelompok 2 ya, menjelaskan tentang apa itu bagian-bagian dari infrastruktur politik. Ya. Kemudian kelompok 3 tentang menjelaskan macam-macam partisipasi politik. Ya, sudah jelas? Oke, baik. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian diskusi dengan teman sebangku kalian. Oke, sudah mengerti ya? Ibu harap dalam proses diskusi jangan ada yang ribut supaya tidak mengganggu dengan teman lain. Oke, baik, Ibu akan kasih ya, bisa dimulai. Oke, baik, Ibu cukupkan diskusinya. Ya, sudah selesai ya waktunya. Ya, baik. Ibu akan memberikan kesempatan perwakilan kelompok untuk berdiri memaparkan hasil diskusinya. Baik, langsung saja pada yang pertama, yaitu kelompok 1. Ibu persilakan untuk mempresentasikan diskusinya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kelompok 3 tadi tentang ya macam-macam partisipasi politik ya. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Baik, Ibu sangat apresiasi hasil pemaparan yang disampaikan semua kelompok. Ya, baik semua ya. Ya, Ibu kira itu tadi cukup mewakilkan pada materi kita pada hari ini. Baik, tapi Ibu akan menambahkan sedikit untuk materi yang kita capai pada hari ini. Yang kelompok 1 tadi itu tentang suprastruktur ya, lembaga-lembaga negara. Nah, Ibu jelaskan sedikit bahwa dalam
suprastruktur tadi itu merupakan lembaga-lembaga negara. Yang kita kenal itu namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian tadi telah disampaikan sudah tadi, ada bagian-bagiannya. Kemudian yang pertama itu eksekutif. Bagian-bagian dari eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Mereka mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada legislatif, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Nah, Ibu jelaskan itu MPR itu apa? Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada namanya DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ada namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang ketiga itu namanya lembaga yudikatif. Komponen-komponennya yaitu sudah dijelaskan tadi juga, yaitu pertama MA, yaitu Mahkamah Agung. Kemudian MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada namanya KY, yaitu Komisi Yudisial. Kemudian namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu tadi ketujuh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kelompok 2 tadi sudah menjelaskan itu apa infrastruktur politik Indonesia. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan ada namanya partai politik, yang mana yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela dalam persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat dan bangsa dan negara. Itu tadi partai politik. Kemudian ada namanya kelompok kepentingan, kelompok penekanan, dan media komunikasi politik. Sudah dijelaskan semua tadi. Ibu harap kalian sudah dengar semua tadi ya. Kemudian yang ketiga itu partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, ada namanya partisipasi politik di lingkungan sekolah. Itu contohnya, Ibu ambil contoh seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS, dan lain-lain. Kemudian itu ada yang kedua namanya partisipasi politik di lingkungan masyarakat seperti pemilihan RT, kepala desa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu partisipasi politik di lingkungan negara seperti pemilihan presiden, wakil presiden, dan lain-lain. Nah, itu tadi Ibu simpulkan materi pada hari ini, itu simpulan tadi. Kemudian saya harap semua sudah mengerti, sudah tersampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua sudah paham ya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf dalam proses pembelajaran tadi mungkin ada kendala atau apapun itu. Ibu mohon maaf ya. Ya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.